Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahmatullah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, melanjutkan kajian kita yang mana pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan perang daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana peran daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa pemerintahan daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana di masa Umar bin Khattab peran daripada Sayyidina Ali ini adalah peran yang sangat signifikan, di mana beliau menjadi rujukan utama serta penasihat yang paling didahulukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada berbagai bidang, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum fatwa, bahkan pembahasan tentang Baitul Mal pun diberikan oleh Umar bin Khattab pengawasannya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan selama 10 tahun pemerintahan daripada Umar bin Khattab, kita mendapatkan banyak sekali inovasi-inovasi, begitu juga hal-hal yang baru yang dibuat oleh Umar bin Khattab, dan berbagai inovasi ini tentunya didukung oleh peran mereka yang berada di belakang layar. Dalam hal ini adalah para sahabat, khusus terutama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Puncak daripada kepercayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Sayyidina Ali pada saat beliau merasa bahwasanya masa ataupun kehidupan beliau akan segera berakhir, beliau kemudian membuat sebuah keputusan untuk menunjuk beberapa orang sahabat yang beliau pandang mumpuni untuk menjabat atau menggantikan beliau sebagai seorang khalifah. Dan dari beberapa orang tersebut, salah satunya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam perjalanannya kita tahu beberapa orang sahabat yang terpilih mengundurkan diri dan memutuskan bahwasanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah tersebut, sehingga kemudian tersisalah 2 orang yang dianggap paling layak dan paling mampu menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab, yang kemudian merujuk kepada satu nama, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini bukan berarti bahwasanya Utsman bin Affan jauh lebih unggul dibandingkan Ali bin Abi Thalib, tapi tentunya ini ada pertimbangan lain dan tidak merusak ataupun tidak mengganggu kedudukan daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Pun begitu, sahabat Utsman bin Affan tetap melanjutkan tradisi yang sudah dibangun oleh khalifah-khalifah sebelumnya, dengan menjadikan Utsman bin Ali bin Abi Thalib sebagai penasihat utama, sebagai rujukan terutama yang berkaitan dengan keputusan agama dan masalah ijtihad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah rujukan Utsman bin Affan ketika beliau menghadapi permasalahan terutama yang berkaitan dengan hukum ibadah, waris, pidana, bahkan sengketa yang terjadi di masyarakat. Di masa itu Utsman bin Affan sangat percaya dan sangat meyakini kecerdasan, keluasan pengetahuan fikih daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau tidak ragu untuk meminta pandangan daripada sahabat Ali bin Abi Thalib yang memang pada masa Utsman bin Affan termasuk lingkaran dalam orang kepercayaan daripada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu memilih beberapa orang sahabat kepercayaan yang dipandang memiliki keunggulan-keunggulan tersebut, dan di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib. Bahkan tidak ada satu
permasalahan yang berkaitan dengan poin-poin yang kita sebutkan tadi, kecuali Utsman bin Affan bermusyawarah untuk keputusannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Kemudian di antara satu keputusan ataupun satu tindakan Ali bin Abi Thalib yang sangat signifikan, yang sangat menentukan ataupun memberikan pengaruh yang sangat besar dari tindakan dan keputusan Utsman bin Affan adalah pada saat Utsman bin Affan mengambil keputusan untuk menyatukan bacaan Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu terdiri ataupun diturunkan ala sab'ati ahruf, 7 huruf, 7 dialog, 7 lahjah, yang mana bacaan tersebut mengikuti dialognya bangsa Arab di masa itu. Dan 7 dialog ini tidak mengubah Al-Quran, karena pada dasarnya yang diubah itu hanya cara bacanya atau dialognya saja. Sehingga mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu berubah-ubah tentunya tidak memahami makna daripada 7 ahruf di sini, yang tak lain dan tak bukan merupakan cara daripada agama ini, cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat daripada umat Islam yang berasal dari berbagai kabilah. Nah, pada saat itu di masa Rasulullah SAW, kemudian di masa Abu Bakar dan di masa Umar, tidak terjadi permasalahan daripada perbedaan dialog bacaan tersebut. Mengapa? Karena pada dasarnya Rasulullah SAW itu jarang mendapatkan kondisi sahabat yang meninggalkan beliau, artinya pergi jauh, kecuali beliau untuk berdagang dan menetap di tempat yang jauh dari Rasulullah. Yang ada para sahabat itu berbondong-bondong ingin tinggal di dekat Rasulullah SAW. Nah, ini yang membuat kemudian tidak ada permasalahan dari berbagai hal yang berbeda-beda ini, karena mereka memiliki rujukan yang pasti, yaitu Rasulullah. Kemudian di masa Abu Bakar dan Umar ada semacam larangan dari Abu Bakar maupun Umar bin Khattab yang melarang para sahabat keluar dari kota Madinah. Artinya mereka diminta untuk tetap berada di Madinah, meskipun saat itu wilayah kekuasaan Islam itu sudah cukup luas. Hanya beberapa orang yang memang ditugaskan untuk berada di luar kota Madinah, yang ada di luar kota Madinah, sisanya berada di kota Madinah. Mengapa? Hal ini tak lain dan tak bukan untuk memudahkan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ketika menghadapi satu permasalahan yang mereka ragu dengan jawabannya. Dengan begitu, ketika mereka mendapatkan satu permasalahan yang baru, mereka akan mudah untuk menghubungi sahabat-sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah. Mereka akan bertanya, apakah pernah mendengar keputusan yang disampaikan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi mudah untuk mengkonsolidasikannya dibandingkan ketika sahabat-sahabat itu berada di luar kota Madinah. Nah, keputusan ini kemudian ditiadakan di masa Utsman bin Affan. Hal ini tak lain dan tak bukan dikarenakan wilayah Islam saat itu sudah sangat luas sekali, sudah mencapai setengah daripada Afrika, kemudian sudah masuk kawasan Asia Kecil, bahkan Persia sendiri sudah mulai pelan-pelan dikuasai. Dan tentunya daerah-daerah ini membutuhkan orang yang paham dengan Islam, yang bisa mengajarkan kepada mereka tentang ajaran Islam. Maka Utsman bin Affan membuat satu keputusan memperbolehkan para sahabat itu untuk berangkat kemanapun mereka ingin pergi, dengan catatan tujuannya adalah untuk mengembangkan Islam. Maka kita mendapatkan Ibnu Mas'ud berada di kawasan Kufah, kemudian ada juga yang berada di kawasan yang lain, dan ini tentunya
Perlu dipahami bahwasanya para sahabat ini mereka tidak berasal dari suku yang sama. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Dan tentunya masing-masing ini memiliki dialek bacaan yang berbeda satu sama lain. Dulu di masa mereka berada di kota Madinah, orang-orang tidak heran ataupun sudah terbiasa dengan bacaan yang berbeda-beda, dengan dialek yang berbeda-beda, karena mereka tahu bahwasanya itu berasal dari bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ketika kemudian para sahabat ini beranjak keluar kota Madinah, menyebarkan Islam ke kawasan-kawasan yang sudah tunduk kepada daulah Islamnya, maka masing-masing mengajarkan sesuai dengan dialeknya. Yang ini mengajarkan dialek sesuai dengan dialek Bani Tamim, di sini Bani Adi dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian bermasalah ketika orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah ataupun tidak pernah berinteraksi dengan mayoritas sahabat, mereka mendapatkan bahwasanya bacaan mereka ini ketika mereka bertemu dengan dengan Muslim lain di kawasan yang berbeda, mereka merasa kok bacaannya beda. Lalu kemudian mereka merasa bacaan kami lebih baik dari bacaan kamu. Nah, muncullah perbedaan, muncullah persaingan yang sebenarnya tidak menjadi permasalahan di zaman Rasulullah, tapi menjadi permasalahan ketika itu sudah menyebar. Maka disinilah kemudian Utsman bin Affan bersama dengan beberapa orang sahabat itu memutuskan bahwasanya semua bacaan disatukan menggunakan dialek Quraisy, yaitu dialek daripada bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih ekstrim lagi, Utsman bin Affan memerintahkan kepada semua yang memiliki catatan bacaan yang tidak sesuai dengan dialek Quraisy untuk dibakar. Jadi bukan disimpan, tapi dibakar. Dan perlu diketahui, para sahabat tersebut masing-masing memiliki mushaf tersendiri. Maksudnya mereka ini mencatat sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah. Jadi mushaf itu ada mushaf Ali, ada mushaf Ibnu Mas'ud, ada mushaf macam-macam. Jadi yang urutannya bisa jadi tidak sama dengan urutan Al-Quran yang kita lihat sekarang, dan dengan dialog yang mungkin kita tidak mengenalnya dengan bacaannya sekarang. Maka Utsman bin Affan kemudian memutuskan untuk memerintahkan semua yang memiliki mushaf-mushaf tersebut yang bukan bacaan Quraisy, berbeda dengan yang diputuskan oleh pemerintah, untuk dibakar. Apakah kemudian mereka menerima? Jawabannya ya tidak semua menerima. Bahkan sahabat selevel Ibnu Mas'ud saja mempertanyakan keputusan tersebut. Kenapa dipaksakan satu? Nah, inilah juga perbedaan ketika orang yang berada di kekuasaan melihat permasalahan dengan orang yang tidak paham dengan permasalahan yang terjadi. Jadi ini tentunya sudut pandang saja yang terjadi di antara para sahabat yang menentang keputusan tersebut dengan mereka yang paham mengapa Utsman mengambil keputusan tersebut. Dan ini cukup ramai, cukup lama gejolaknya, sampai kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, seorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah, orang yang dianggap sebagai Madinatul Ilmi, bab daripada Madinatul Ilmi oleh Rasulullah, orang yang bisa dianggap menemani Rasulullah dari nol sampai beliau wafat, ditanya tentang masalah ini, apa jawab beliau? Demi Allah, Utsman telah bertindak dengan benar dalam hal mushaf. Jika aku menjadi khalifah, aku akan melakukan hal yang sama. Maka ini setidaknya menjadi legitimasi apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tersebut.
mereka yang awalnya meragukan, menganggap ini adalah keputusan sewenang-wenang Utsman, mendengar pendapat Ali tersebut akhirnya menjadi percaya, menjadi sadar bahwasanya apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Utsman itu adalah suatu hal yang benar. Maka barulah kemudian keputusan tersebut tidak disambut lagi dengan sambutan yang negatif. Maka ini peran krusial daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dia melegitimasi keputusan daripada Utsman bin Affan dalam menyatukan bacaan Al-Quran. Bahkan beliau juga menjadi rujukan tentang qiraat ini, meskipun beliau tidak masuk dalam lajnah, dalam kepanitiaan yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit, tapi dalam bacaan ini tetap menjadi rujukan panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib sendiri menjadi menjadi salah satu dari 4 orang sahabat yang dijadikan rujukan oleh para kaum muslimin saat itu, yang mana keempat orang tersebut adalah pertama Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Thabit. Dan tentunya masing-masing ini memiliki ruang lingkup dalam masalah fatwa, di mana Ali ini menjadi rujukan dalam hal yang berkaitan dengan fikih ibadah, baik itu yang berkaitan dengan hukum maupun ayat-ayat ahkam. Beliau juga menjadi rujukan dalam hal yang berkaitan dengan kisah dan tafsir Al-Quran. Beliau juga menjadi rujukan dalam hal yang berkaitan dengan hukum pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial. Nah, kemudian di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kita tahu Utsman bin Affan ini masa pemerintahannya diterbagi 2. Bagian yang pertama adalah bagian yang tidak ada pergolakan. Bagian yang kedua adalah ketika mulai muncul pergolakan. Pada saat orang-orang yang berasal dari Mesir, Kufah, dan Basrah mendatangi Utsman bin Affan, yang mana mereka itu tujuannya sudah sempat kita bahas pada saat kita membahas Utsman bin Affan, tujuannya untuk mengadukan gubernur mereka dan meminta Utsman bin Affan untuk mencabut wewenang atau jabatan gubernur yang beliau pilih. Mereka meminta agar gubernur tersebut diganti dengan gubernur yang sesuai dengan aspirasi mereka. Apalagi ditambah saat itu beberapa orang yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan itu bermasalah. Maka inilah yang kemudian membuat 3 kelompok orang yang berasal dari Mesir, Basrah, dan Kufah ini mendatangi Utsman bin Affan, datangi kota Madinah. Namun ketika mereka sampai ke kota Madinah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mendatangi mereka, kemudian menyampaikan kepada mereka bujukan-bujukan agar mereka tidak mengandalkan ataupun menggunakan kekerasan, karena mereka ini datang dengan amarah dan ingin menemui dengan segala cara. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mendatangi mereka dan meminta agar permasalahan ini jangan diselesaikan dengan cara kekerasan. Tak sampai di sana, Ali juga mendatangi Utsman bin Affan dan dia menjadi fasilitator, penengah untuk permasalahan yang diadukan dengan oleh para pendemo ini kepada Utsman bin Affan. Maka terjadilah pertemuan antara utusan dari Mesir, Basrah, dan Kufah ini dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Maka pada saat itu Sayyidina Ali menjadi penengah di antara mereka, sehingga pertemuan itu tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Awalnya ternyata apa yang mereka sampaikan itu banyak yang tidak diketahui oleh Utsman bin Affan. Jadi
kalau kita kembali pada pembahasan yang pada saat kita membahas Utsman bin Affan, kita mendapatkan kenyataan atau fakta di lapangan bahwasanya Utsman itu banyak sekali keputusan-keputusan itu yang mencatut nama beliau. Artinya apa? Beliau tidak memberikan satu keputusan tentang satu perkara, tapi keputusan tersebut ternyata ada suratnya dari istana ataupun dari khalifah dengan stempel yang sah. Tapi Utsman bin Affan merasa bahwa dia tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Artinya ada yang bermain di belakang Utsman bin Affan. Dan ini para ulama mengatakan mereka mencurigai Marwan bin Hakam yang merupakan keponakan daripada Utsman bin Affan. Maka setelah itu mereka kemudian mendapatkan satu keputusan, dan keputusan tersebut mereka bawa pulang ke tempat mereka. Namun di tengah jalan ada permasalahan. Mereka mendapatkan ada seseorang yang mencurigakan, yang akhirnya mereka tangkap, dan begitu mereka periksa, mereka geledah, ternyata orang ini membawa surat berstempelkan stempel khalifah, yang perintahnya adalah perintah kepada gubernur di tempat itu untuk mengeksekusi semua orang yang mendatangi Utsman bin Affan, atau demo ini diperintahkan untuk dieksekusi. Nah, inilah yang membuat mereka itu akhirnya marah dan kembali lagi ke Madinah. Ini udah anarkis bawaannya. Maka pada saat itu mereka menuntut Utsman bin Affan itu lengser karena merasa dikhianati, dan mengatakan mereka mendapatkan surat tersebut dan surat itu benar. Tapi Utsman mengatakan, saya tidak pernah merasa membuat surat tersebut, bahkan tidak pernah memberikan stempel. Maka di sini mereka menganggap bahwasanya ini adalah perbuatan Marwan bin Hakam. Kalau begitu, serahkan Marwan bin Hakam untuk kami eksekusi. Utsman pun mengatakan tidak, saya tidak akan memberikan tanpa ada bukti yang kuat, sehingga tetap tidak terjadi keputusan. Maka pada saat itu rumah Utsman bin Affan itu dikepung. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada para sahabat, dan diantaranya adalah anak beliau Hasan dan Husain, untuk jaga rumah Utsman bin Affan ini jangan sampai kecolongan. Karena orang-orang ini sudah mulai kehilangan kesabaran, sudah mulai emosi, sudah mulai anarkis. Sehingga kemudian yang terjadi adalah mereka masuk dari pintu belakang, dan kemudian kita tahu dalam riwayat bahwasanya mereka kemudian membunuh Utsman bin Affan yang saat itu sedang membaca Al-Quran. Maka pada saat itu didapatkan bahwasanya Utsman bin Affan telah terbunuh, maka Ali bin Abi Thalib kembali dan mendapatkan bahwasanya bahkan anaknya Hasan itu terluka akibat penyergapan yang dilakukan oleh orang-orang yang datang hendak membunuh Utsman bin Affan ini. Maka meledak karena sudah pada taraf pembunuhan terhadap khalifah. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpancing ataupun tidak membuat kerusuhan. Karena pada saat itu semua orang membicarakan tentang pembalasan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan. Mereka hendak mencari di mana orang-orang tersebut bersembunyi dan hendak mengeksekusi. Dan ini memiliki potensi terjadi kericuhan dan saling curiga. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian meminta tidak ada kerusuhan, semuanya tenang, dan jangan sampai terjadi pertumpahan darah kembali. Bahkan beliau meminta kepada sahabat-sahabat senior yang ada di kota Madinah untuk memberikan nasihat ataupun menyampaikan kepada semua warga kota Madinah agar semuanya tidak terpancing dengan masalah ini. Kenapa? Karena kalau seandainya terjadi
terjadi keributan, tujuan yang ingin dicapai tentu tidak akan tercapai. Jadi fokus utama daripada Ali bin Abi Thalib saat itu adalah biarkan dulu, adem dulu, baru kita akan mencari siapa yang bertanggung jawab dan apa yang akan kita lakukan terhadap mereka. Nah, disinilah kemudian beberapa orang sahabat menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib memiliki ketenangan dan kelayakan untuk menjadi pengganti Utsman bin Affan, sehingga pada saat itu mereka bersepakat untuk membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Jadi bisa dibilang Ali bin Abi Thalib ini jadi khalifah dalam kondisi kacau balau. Lalu apa yang menjadi kebijakan Ali bin Abi Thalib? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.